Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini, hari yang telah Engkau jadikan bagi kami semua. Pagi ini kami siapkan hati, pikiran kami untuk mendengar dan kembali lagi merenungkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu merupakan sumber kekuatan bagi kami semua. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah tahu mengucap syukur. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemani dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat beberapa kali saat saya berulang tahun, ada teman-teman dekat yang memberikan kado kepada saya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Saya tidak lupa untuk membalas ucapan mereka dengan mengatakan, "Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati." Sayangnya, saya lupa memberikan kado saat teman-teman dekat tersebut berulang tahun. Bahkan terkadang lupa tanggal ulang tahun mereka. Belajar dari firman Tuhan pagi ini mengajarkan agar kita tidak melupakan Tuhan atas segala berkat-berkat yang kita terima. Jangan senang dan asik dengan berkat yang kita terima dan fokus untuk menikmati berkat tersebut, tetapi lupa untuk mengucap syukur karena berkat yang kita terima tersebut. Ini terjadi pula dengan 10 orang yang disembuhkan. Hanya ada 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur dan mengucap syukur kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur yang sungguh-sungguh dilakukan tidak saja dengan mulut saja, tetapi dengan tindakan nyata. Saat kita diberi berkat, hendaknya juga kita membalas, tidak hanya dengan mengucapkan terima kasih, tapi juga dengan perbuatan kita. Bisa saja dengan kembali memberkati si pemberi berkat. Ini merupakan budaya yang baik untuk saling memberkati. Orang Samaria yang sakit kusta ini memberi contoh. Dia tidak hanya berterima kasih dengan mulutnya, tetapi dia melangkah dengan berjalan kembali untuk menemui Yesus. Bahkan ia tersungkur sebagai tanda ucapan syukur yang sungguh-sungguh karena telah disembuhkan. Di akhir firman Tuhan di ayat 19 berkata, "Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Si kusta tidak saja menerima kesembuhan dari sakit kustanya, tetapi lebih dari apa yang diharapkan, dia menerima keselamatan. Jadi, kita wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya dan tidak lupa membalas kebaikan Tuhan tersebut dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih
Ajar kami tahu mengucap syukur saat kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau sebagai sumber berkat-Nya. Berikan kami kesempatan untuk bisa membalas kebaikan-Mu dengan melayani Engkau sungguh-sungguh. Kami mau lakukan itu Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya dengan mulut kami, tapi dengan tindakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.